Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi yang cerah ini bersama sosok kiai yang sudah berpengalaman di dunia, banyak dunia maksud saya. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LC. Nah, kebetulan begini Kiai. Saya punya angan-angan sekitar 1 tahun ini berbicara terkait dengan politik dan pemuda. Saya punya pikiran bahwasanya hari ini masuk tahun demokrasi 2024. Bagaimana pandangan dia terkait dengan keterlibatan kaum muda dalam politik hari ini? Ada 2 persepsi pandangan saya. Ada yang pragmatis sekali, ada yang masih mempertahankan idealis. Dan bagaimana kita menyikapi persoalan itu? Yang pertama dulu itu diartikan apa sih politik itu? Jangan sampai diartikan politik itu adalah pemilu. Ada sebuah guyonan. Saya punya tetangga di kuliah di FISIP. Lalu tanya tetangganya, kamu kuliahnya jurusan apa? Jurusan pemilu. Jadi jangan sampai diartikan politik ini sekedar pemilihan umum. Politik itu dalam bahasa itu kan siasa. Siasa itu adalah cara. Itu namanya. Ya. Jadi kita ini bagaimana cara mendapatkan istri yang soleh itu adalah politik. Nah, kita untuk mendapatkan teman yang baik itu adalah politik. Itu. Kemudian politik diartikan bagaimana kita ini cara mengatur yang baik. Nah, dalam rumah tangga suami istri ini, kita ini kadang-kadang kita kayak di jalan ketemu dengan terganting ya. Walaupun kita benar, kita harus minggir. Nah, kalau kita berpegang pada kebenaran, kita habis. Sama dengan dimarahi istri. Kita ini benar, kalau kelawan, bertanggung jawab itu. itu adalah politik. Politik dalam keluarga. Nah, ada politik itu diartikan cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. Nah, caranya macam-macam, dengan menangkan pemilihan umum, dengan cara mendekatkan kepada orang yang berkuasa, atau mampu membuat personal brand atau membangun image yang baik. Itu namanya politik. Nah, salah satu instrumen untuk mencapai kekuasaan itu melalui pemilihan umum. Nah, sekarang ketika pertanyaan bagaimana pemuda keterlibatan politik, menurut saya pemuda itu harus paham tentang politik dan harus menjadi pelaku daripada politik itu. Kenapa? Karena pemuda ini akan memegang jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terus bagaimana? Begini Kiai. Ya. Hari ini kita yang sangat disayangkan adalah kesiapan mental pemuda dalam masuk dalam arena politik praktis yang notabene tadi dijelaskan bahwasanya ini persoalan memenangkan kekuasaan. Tapi ada tidak contoh atau mungkin pandangan Kiai terhadap bagaimana sih peran hari ini yang kemudian kita bisa menjadi pemilih yang cerdas atau bisa menjadi orang yang menentukan arah bangsa. Nah, itu kan menjadi persoalan kalau mental kita tidak tertata. Nah, bagaimana pandangan Kiai terhadap persoalan itu? Yang pertama, kalau ada pemuda mesti ada yang tua. Nah, kewajiban yang tua itu adalah memberikan pendidikan, baik pendidikan secara umum atau pendidikan politik. Kalau bicara tentang pendidikan politik secara khusus, bagaimana dia memberikan pemahaman tentang pentingnya kekuasaan dan pentingnya kekuasaan dipegang orang yang baik. Itu yang pertama. Kemudian oleh karena itu pemahaman-pemahaman ini bisa dilaksanakan dengan cara diskusi, dengan cara kita itu ngobrol pintar, bisa dengan jadi lokakarya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang muda ini harus mempunyai pemahaman, harus mempunyai kesadaran bahwa dia yang akan meneruskan bangsa ini, dia yang akan melaksanakan di kemudian
hari. Maka pemuda harus menjadi pelaku, jangan menjadi penonton. Soal nanti prosesnya sampai gimana? Apakah dia prosesnya sampai pembelajaran tentang pentingnya politik, paham tentang mekanisme politik, atau sampai menjadi pelaku itu sendiri? Misalnya dia itu menjadi calon dari sebuah legislatif partai tertentu, atau menjadi calon dari kepala daerah. Itu adalah pemahaman berikutnya. Tetapi jangan sampai kita berpikir pemuda ini hanya menjadi orang yang pasif, hanya menjadi pemilih, bukan menjadi penentu. Kalau pemahaman kita pemuda hanya menjadi pemilih, kan itu berarti kurang menempatkan pemuda pada tempatnya. Harusnya berarti ya. Ya. Kemudian yang kedua, pemuda kita ini pintar-pintar. Mungkin sampean yang doktor dianggap anak S1 kurang pintar. Karena kacamata kita kacamata doktor. Coba lihat di kacamata yang SD, sudah pintar. Contoh, saya keluarga pondok. Dulu cari keluarga pondok yang bergelar S1 itu tidak gampang. Tapi sekarang yang berdoktor itu banyak. Dulu mencari satu yang bergelar S1 itu sulit. Sekarang itu yang bergelar doktor itu banyak. Artinya pengetahuan pemuda-pemuda ini itu meningkat berdemikian rupa. Yang kedua, dulu anak-anak muda itu akses pada informasi itu sulit. Sekarang dengan majunya teknologi komunikasi, mulai daripada media online itu, website, blogspot, bahkan juga media sosial, mereka menyerap informasi begitu cepat. Cuman mungkin ketika diukur dengan kita, mereka itu kurang tinggi. Tetapi ketika kita sadar dari pemahaman dari tahun ke tahun grafiknya, menurut saya pemahaman pemuda sekarang ini sangat tinggi, pemahaman pemuda terhadap politik sangat tinggi, dan kesadaran terhadap politik itu tinggi. Itu menurut saya betul. Dari mana kita tahu? Tulisan pemuda banyak sekali, baik itu di web, di blogspot, bahkan juga di media sosial. Ya, terus begini Kiai. Nah, masuknya pemuda dalam era arena politik juga, tapi juga ada perimbangan. Artinya bagaimana masuknya politik ke pesantren? Ini seimbang berjalan. Coba kita lihat. Nah, bagaimana kemudian pandangan jenengan menyikapi banyaknya politik yang masuk pada pondok pesantren dan itu melakukan dukungan ke salah satu figur? Yang pertama, bahwa pondok pesantren itu harus terlibat dalam dunia politik dengan terlibat ya. Dengan artian dia harus juga memikirkan kebaikan bangsa dan bernegara ini. Karena warga santri juga bagian dari warga negara. Sedangkan warga negara itu punya kewajiban untuk kebaikan bangsanya ini. Nah, jadi ketika kita bicara pesantren, ya berarti warga pesantren punya kewajiban untuk memikirkan kebaikan bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti itu pondok itu mendukung calon legislatif tertentu atau calon pemimpin tertentu, itu ya disebabkan beberapa hal. Yang pertama mungkin dia sama, visi-visinya sama dalam perdagangan dia. Kemudian yang kedua, mungkin dia mendapatkan informasi yang lengkap dari calon tertentu. Kemudian yang ketiga, mungkin ada hubungan sebelumnya, umpamanya di alumni dan sebagainya. Jadi menurut saya keanekaragaman itu politik itu adalah hal yang saya dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak ada masalah ya. Yang menurut saya justru keragaman itu penting, tapi lebih penting lagi itu adalah kebersamaan. Tunggal Ikanya dia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi begini, laki dan perempuan itu berbeda. Justru itu ada yang kasih sama laki-laki dia tidak menang. Sama perempuan. Justru karena beda laki dan perempuan ketika dikumpulkan itu mana. Tapi sekarang calon capres ini laki-laki semua gitu. Tidak ada yang perempuan lagi-lagi perempuan. Itu menariknya. Maka saya bilang begini. Jadi kita dengan alergi dengan kebinekaan, tetapi ada kaya adalah tunggal ikanya itu. Jadi kalau bineka banyak, tapi yang tunggal ikannya itu yang kecerdasan Indonesia. Maka coba, kiai banyak beda pilihan, tapi mereka bisa kegoreng bareng, bisa kuyuran bareng, bahkan cara memboreng dengan pilihan yang berbeda. Nah, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang perlu kita pahami bersama. Artinya memang kita juga, ya mohon maaf ya, insya Allah yang melihat video ini rata-rata orang NU. Yang gini ya, Orang NU rata-rata. gambar itu indah karena dia itu tidak sama.
Kalau ada gambar semuanya putih tau, justru karena beraneka warna